Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hada Fitria Sabila dengan NIM F111230222 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Nikesha Mutiara Humaira dengan NIM F111230337. Jadi kami akan mempresentasikan mengenai alinyemen vertikal yang terdapat di Jalan Teluk Palu menuju Jalan Insinyur Soekarno-Hatta. Berikut videonya. Baik, yang pertama, apa itu alinyemen vertikal? Alinyemen vertikal merupakan suatu konsep dalam perencanaan dan perancangan jalan yang mengatur elevasi atau ketinggian dan kelandaian suatu jalur secara vertikal untuk memastikan keamanan, kenyamanan, dan kelancaran lalu lintas. Jadi komponen-komponen apa saja yang terdapat pada alinyemen vertikal, yaitu ada gradien atau kemiringan. Nah, kemiringan jalan dalam arah memanjang ini dinyatakan dalam bentuknya itu persen atau derajat. Untuk gradien positif itu menunjukkan jalan yang menanjak, sedangkan kalau gradien negatif itu untuk menunjukkan jalan yang menurun. Terus ada juga lengkung vertikal. Nah, lengkung vertikal ini untuk peralihan antara dua gradien yang berbeda untuk menghindari perubahan ketinggian secara tiba-tiba. Terus lengkung vertikal ini juga terdiri dari lengkung vertikal cekung yang bentuknya seperti lembah itu untuk jalan yang menurun, dan yang kedua itu ada lengkung vertikal cembung yang bentuknya itu seperti bukit untuk jalan yang naik. Baik, selanjutnya tujuan alinyemen vertikal. Yang pertama yaitu memastikan aliran drainase yang baik agar air tidak menggenang. Yang kedua, memberikan kenyamanan dan keamanan kepada pengendara. Yang ketiga, mengurangi efek guncangan kendaraan saat perubahan gradien. Dan yang terakhir adalah meminimalkan biaya konstruksi dengan penggalian atau cut dan timbunan atau fill yang optimal. Baik, berikut adalah video dari jalan yang akan kami tinjau. Nah, dari foto ini bisa kita lihat ini adalah POV Jalan Teluk Palu menuju Jalan Insinyur Soekarno-Hatta. Pada jalan ini terdapat alinyemen vertikal yaitu lengkung vertikal cembung, yang dimana jenis alinyemen ini digunakan saat dua segmen jalan yang menanjak bertemu. Bertujuan untuk memastikan transisi jalan yang halus, jarak pandang pengemudi tetap aman, dan kenyamanan berkendara juga tetap terjaga. Namun justru sebaliknya, seperti yang bisa kita lihat di video dan foto yang sebelumnya, jarak pandang pengendara justru terbatas. Apabila kita melewati jalan tersebut dari arah Teluk Palu, pengendara tidak bisa melihat dengan jelas kondisi jalan yang ada di arah berlawanan, karena jalannya yang seperti terputus. Begitu pula sebaliknya. Nah, karena jarak pandang pengendara yang kurang tidak bisa memprediksi apa yang ada di depannya. Apakah di jalan yang berlawanan itu terdapat tikungan, ataupun ada pengendara yang dari arah berlawanan mau lewat, apakah ada jalan yang berlubang, ataukah ada hal-hal atau rintangan yang harus dihindari oleh si pengendara. Nah, maka waktu pengendara untuk merespon rintangan yang ada di depannya juga berkurang. Dan hal tersebut sangat berbahaya karena dapat menyebabkan kecelakaan. Dan mungkin saja untuk orang yang pertama kali melewati jalan ini bisa mengira jalan ini adalah jalan buntu atau bahkan jurang. Nah, baik, untuk kondisi pada malam hari pada Jalan Teluk Palu menuju ke Jalan Soekarno-Hatta itu sama sekali tidak memiliki atau tidak dilengkapi dengan lampu jalan. Nah, ini tentunya menjadi tantangan serius bagi keselamatan si pengendara.
Apabila si pengendara hanya mengandalkan dari lampu kendaraannya saja dan karena ketidakhadirannya cahaya buatan atau lampu jalan, itu dapat menyebabkan jarak pandang pengendara sangat terbatas, sehingga sulit untuk mengenali perubahan arah jalan, baik itu kemiringan vertikal maupun rintangan di depan secara tepat waktu. Nah, oleh karena itu, dalam perencanaan geometrik jalan itu sangat penting kita memastikan alinyemen dirancang dengan mempertimbangkan visibilitas alami di siang hari dan tentunya di malam hari itu sendiri, serta juga dipadukan dengan marka ataupun reflektor yang memadai sebagai pengganti penerangan. Terus di sini kami akan memaparkan beberapa solusi yang terkait masalah tersebut. Yang pertama itu dengan pemasangan rambu sebelum tanjakan dan juga menambah penerangan terutama di jalan pas alinyemennya itu. Terus saat kita berada di puncak dan ingin turun dari puncak itu harap kurangi kecepatan kita karena tadi itu kurangnya pencahayaan. Sekian. Baik, cukup sekian penjelasan kami mengenai alinyemen vertikal yang terdapat di Jalan Teluk Palu menuju Jalan Insinyur Soekarno-Hatta. Ya, maaf kalau ada kekurangan dan salah-salah kata. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.